Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam persaudaraan buat kita sekalian. Hari ini, pagi ini, saya ada di Padepokan Setiati Trate Pusat Madiun yang ada di Jalan Merak 17 dalam rangka mau mengikuti press release PK 50 yang tentunya bakal dihadiri dan dijelaskan oleh Kang Mas Tris selaku LHA, Ketua Umum, Ketua Dewan Pusat, serta Kang Mas Sigit juga ada nanti selaku Ketua Satu Bidang Keorganisasian. Oleh karena itu, mari kita saksikan, kita simak dengan seksama apa yang bakal beliau sampaikan pada kita, sehingga kita bisa meneruskan apa yang mereka sampaikan nanti kepada cabang dan diteruskan oleh ranting ke rayon. Terima kasih. Ayo kita segera masuk ke dalam untuk mengikuti pelaksanaan press release tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian, acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kang Mas Haji Isbiantoro selaku Ketua Dewan Pusat Persaudaraan Setiati Trate beserta anggota Dewan Pusat Persaudaraan Setiati Trate. Yang saya hormati Kang Mas Ermur Joko Awe selaku Ketua Umum Persaudaraan Setiati Trate, dan jajaran pengurus pusat hadir pada hari ini. Ada Ketua 1, Koordinator Bidang Organisasi, dan Mas Widodo selaku Ketua 4 Persaudaraan Setiati Trate. Saudara-saudara sekalian, pertama mari kita panjatkan puji syukur atas segala limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di Pendopo Agung Geraha Krida Budaya Persaudaraan Setiati Trate dalam rangka press release permasalahan merek Persaudaraan Setiati Trate. Saudara-saudara sekalian, seperti kita ketahui bahwa telah terjadi gugatan terkait merek Persaudaraan Setiati Trate pada tahun 2020 oleh seseorang atau yang mengaku bernama Persaudaraan Setiati Trate terhadap merek Persaudaraan Setiati Trate di Pengadilan Surabaya. Dan alhamdulillah pada saat itu gugatan dari permasalahan merek ini ditolak, dan selanjutnya berlanjut kasasi juga sama ditolak, dan terakhir karena tidak puas melakukan PK. Dan pada hari ini kami dari pengurus pusat dibantu dari ada LHA akan menyampaikan terkait putusan PK mengenai sengketa merek ini. Pada pagi hari ini nanti akan kita bagi beberapa sesi. Yang pertama nanti penjelasan dari Lembaga Hukum dan Advokasi yang akan diwakili oleh Mas Sutrisno, dan selanjutnya juga ada pengarahan atau sambutan dari Ketua Umum, baik dari bidang organisasi. Nanti juga Mas Sigit bisa menyampaikan beberapa hal. Untuk itu, untuk menyingkat waktu, nanti terakhir ada sesi tanya jawab. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh saudara-saudara sekalian, nanti bisa disampaikan. Untuk itu, untuk menyingkat waktu, untuk yang pertama kami persilahkan kepada Mas Sutrisno Budi untuk menyampaikan terkait putusan MA yang sudah keluar. Kami persilahkan Mas Sutrisno. Terima kasih Kang Mas Sekretaris. Yang kami hormati Kang Mas Isbiantoro selaku Ketua Dewan Pusat Persaudaraan Setiati Trate beserta seluruh anggota Dewan Pusat,
Kang Mas Ketua Umum, dan seluruh humas yang hadir di Padepokan Agung Madiun ini. Syukur alhamdulillah pada akhirnya hak atas merek Persaudaraan Setiadi Trate telah utuh kita miliki. Hal tersebut mendasarkan pada turunnya putusan peninjauan kembali atas sengketa merek. Telah masuk kepada pengurus pusat maupun kepada kami LHA berbagai pertanyaan dari cabang, perwapus maupun semua saudara kepada kita, dan kita telah merangkum semua pertanyaan tersebut sehingga hari ini kita mengadakan presscom ini untuk menjelaskan terkait dengan putusan 50 PK tahun 2022, apa dan bagaimana implikasinya terhadap Desa Trate. Bismillahirrahmanirrahim. Pemaparan kami mulai. Saudara sekalian, pada tahun 2019 adanya gugatan dari organisasi masyarakat yang sempat berbadan hukum yang kebetulan bernama Persaudaraan Setiadi Trate, pimpinan Saudara Muhammad Taufik. Gugatan ditujukan kepada kita, Persaudaraan Setiadi Trate, yang diwakili oleh Kang Mas I Subiantoro dan ahli waris almarhum Kang Mas Tarmaji. Gugatan tersebut dalam perkara nomor 8 garis miring PDT titik sus garis miring merek garis miring 2019 pada Pengadilan Negeri Niaga Surabaya. Pokok sengketa, siapakah yang berhak atas merek dagang atau jasa Persaudaraan Setiadi Trate? Penggugat mereka, kelompoknya Pak Taufik itu, atau tergugat kita. Itu pokok sengketa dari gugatan yang diajukan oleh mereka. Ya. Silakan, ini kita juga tayangkan di slide itu. Kita tidak segera menulis, yang di blok warna merah itu adalah kesimpulan atau pertimbangan dari majelis hakim. Ya, sekali lagi, pokok sengketa adalah siapakah yang berhak atas merek dagang atau jasa Persaudaraan Setiadi Trate, penggugat atau tergugat. Baik. Dalam petitum gugatan atau yang diminta oleh penggugat, salah satunya adalah menyatakan nama Persaudaraan Setiadi Trate merupakan nama badan hukum dari perkumpulan penggugat. Ya. Jadi penggugat minta dinyatakan Persaudaraan Setiadi Trate itu sebagai nama dari perkumpulannya atau organisasinya mereka. Ini yang diminta. Kemudian permintaan yang lain adalah menyatakan penggugat selaku pemilik sesungguhnya yang sah dan beritikat baik dari seluruh merek dagang jasa Persaudaraan Setiadi Trate. Itu yang diminta, dan beberapa yang lain yang kita bicarakan yang paling utama, ya, paling mendasar, ya. Itu yang diminta. Kemudian putusannya menolak gugatan penggugat seluruhnya. Ya, itu putusan bunyi putusan perkara nomor 8 tahun 2020. Jadi gugatan Saudara Taufik dan kelompoknya ditolak. Kalau ditolak berarti kalah, ya. Nanti analisisnya sambil jalan. Setelah nanti, ya. Baik. Kemudian kemarin sempat saya mendengar, loh itu kan pribadi melawan organisasi. Nah, itu omongan di warung-warung, ya, di medsos. Sekaligus untuk menjawab itu, kita jelaskan kedudukan penggugat dalam Desa Trate. Ya. Sudah kita adu
di Pengadilan Niaga Surabaya tentang kedudukan penggugat dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan telah dinyatakan bahwa terbukti saudara M. Taufik telah dinonaktifkan sebagai Ketua Umum Persaudaraan Setiadi Trate. Sehingga meskipun organisasi baru yang dibentuk dan dipimpin saudara Muhammad Taufik berbadan hukum dan bertindak selaku penggugat, mereka bukanlah organisasi Persaudaraan Setiadi Trate yang telah ada sejak 1922 tersebut. Jadi jelas ya? Itulah kedudukan penggugat dalam SH Trate dan ini telah kita uji kebenarannya di pengadilan. Jadi tidak perlu diperdebatkan lagi di medsos ataupun di warung kopi. Yang kedua, kedudukan tergugat dalam SH Trate. Di sisi lain, Kang Mas Isi Biantoro menerima pengalihan merek dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Persaudaraan Setiadi Trate. Ya, meskipun beliau atas nama pribadi, tapi dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Persaudaraan Setiadi Trate. Sehingga menurut Majelis Hakim, peralihan tersebut sah karena merek itu milik SH Trate yang berdiri sejak 1922, sehingga ketika diserahkan kepada Kang Mas Isbiantoro selaku Dewan Pusat, maka itu telah sesuai dengan haknya. Oke. Nah, berikutnya mari kita analisis bersama putusan ditolak seluruhnya. Apabila putusan ditolak seluruhnya, berarti penggugat kalah dan tergugat menang. Oke. Apabila sudah kalah, itu berarti ketika sudah inkrah tidak dapat diajukan gugatan kembali. Artinya sudah selesai, kalau sudah inkrah ya selesai. Ya. Kemudian apa saja yang ditolak? Yang ditolak adalah semua materi gugatan yang termuat dalam petitum. Tadi minta dinyatakan nama Persaudaraan Setiadi Trate sebagai nama perkumpulannya dan juga minta ditetapkan mereka sebagai pemilik sah dari semua merek SH Trate. Itu ditolak. Ya. Sehingga dengan demikian implikasinya adalah mereka tidak berhak menggunakan nama Persaudaraan Setiadi Trate untuk nama organisasinya dan juga mereka bukanlah pemilik hak atas Persaudaraan Setiadi Trate. Dan telah dinyatakan dengan sangat jelas oleh Majelis Hakim bahwa penggugat bukan pemegang hak atas merek dagang garis miring jasa Persaudaraan Setiadi Trate dan Setiadi Trate yang sah menurut hukum. Silakan dilihat pada salinan putusan nomor 8 tahun 2020 halaman 66. Kita tampilkan juga di slide. Yang di bawahnya itu putusannya. Kemudian kembali ke pokok sengketa. Siapakah yang berhak atas merek dagang atau jasa Persaudaraan Setiadi Trate? Penggugat atau tergugat? Ya. Karena gugatan dari saudara M. Taufik ditolak, maka yang berhak atas merek dagang atau jasa Persaudaraan Setiadi Trate adalah tergugat, yaitu Kang Mas Isi Biantoro yang kita tahu bersama dalam kapasitasnya mewakili Persaudaraan Setiadi Trate yang berdiri sejak tahun 1922 dan sampai dengan pada saat gugatan itu dilakukan organisasi tersebut belum berbadan hukum sehingga harus diwakili oleh subjek hukum yang lain. Ini juga akan kita tampilkan salinan putusan 8 nomor 20 halaman 66. Ya. Di sana dinyatakan oleh Majelis Hakim sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa para tergugatlah sebagai pemegang hak atas merek dagang atau jasa Setiadi Trate dan merek jasa Persaudaraan Setiadi Trate yang sah menurut hukum. Siapa para tergugat? Kang Mas Isi Biantoro. Jelas ya? Lanjut. Kemudian tidak puas atas putusan, penggugat mengajukan kasasi dalam perkara nomor 40K
garis miring PDT Sus HKI garis miring 2021. Dan kembali telah diputus dengan amar putusan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat. Ya. Jadi permohonan kasasinya yang ditolak, sehingga tidak ada pertimbangan hukum tentang pokok sengketa, pokok gugatan sudah dibahas di putusan yang tingkat pertama. Kasasinya ditolak, ya. Pertimbangan kasasi ditolak bahwa saudara M. Taufik bukan lagi sebagai ketua umum Persaudaraan Setiadi Trate. Itu ada ya. Silakan dilihat salinan putusan kasasi nomor 40 halaman 7 dan 8. Sudah benar menurut hukum Kang Mas I. Subiantoro selaku Dewan Pusat Persaudaraan Setiadi Trate menerima pengalihan dan sebagai pemegang hak merek dagang garing jasa Persaudaraan Setiadi Trate. Ya. Terbukti Kang Mas I. Subiantoro tidak menerima keuntungan atau royalti secara pribadi. Jadi di sini membuktikan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kang Mas I. Subiantoro yang menguntungkan diri sendiri. Semuanya pure untuk SH Trate, sebuah organisasi yang tidak berbadan hukum itu. Ya. Kemudian tidak puas permohonan kasasinya ditolak, kemudian penggugat mengajukan peninjauan kembali dalam perkara nomor 50 PK garis miring PDT Sus HKI garing 2022 dan telah pula diputus dengan amar putusan menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh penggugat. Silakan kita tampilkan juga salinan putusannya. Pertimbangan permohonan peninjauan kembali para pemohon ditolak adalah novum tidak bersifat menentukan dan tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan judek faksi. Artinya putusan kasasi yang menolak permohonan kasasinya mereka itu sudah benar dan bukti baru yang diajukan itu tidak menentukan, ya. Apabila bukti tersebut diketemukan lebih dulu maka putusan bisa berbeda. Itu tidak, jadi tidak bersifat menentukan novum yang mereka ajukan. Demikian penjelasan sekilas tentang turunnya PK 50 tahun 2022 tentang merek, tetapi juga masih banyak pertanyaan dari dulur-dulur yang mendasar pada klaim atau pengakuan mereka, ya. Salah satunya menyampaikan kepada kami, mereka klaim punya semua hak atas kekayaan intelektual SH Trate, kecuali kelas 41 yang dicuri. Ya nggak tahu siapa yang itu mencuri, ya. Kita beritahukan kepada saudara semua bahwa Persaudaraan Setiadi Trate telah mendaftarkan ciptaannya, desain industri, juga merek, ya. Salah satunya adalah PSHT, merek Persaudaraan Setiadi Trate kelas 41, merek Setia Hati Trate kelas 41, merek Persaudaraan Setiadi Trate kelas 16, kemudian desain industri baju seragam batik Setia Hati Trate, desain industri baju seragam pencak silat Setia Hati Trate, hak cipta Mars SH Trate, hak cipta buku pedoman jurus senam dasar dan pasangan SH Trate, hak cipta logo SH Trate, hak cipta lambang SH Trate, semuanya aman ada di kita, ya. Sertifikat ada di kita. Jadi klaim mereka yang tersebut tidak mendasar, tapi memang klaimnya di medsos dan di warung kopi, jadi kita tidak bisa mengkantar balik, kecuali kalau klaimnya di pengadilan kita bisa kantar balik, ya. Nah, masih juga muncul pertanyaan, kelas 25 lebih sakti, ya. Saudara, dalam hak merek
ada 45 klasifikasi. Kelas 1 sampai kelas 34 itu adalah perlindungan terhadap merek yang berupa barang. Kelas 35 sampai 45 perlindungan hak merek terhadap jasa. Ya. Nah, coba kita cek di DJTKI. Silahkan dicek. Kelas 25 itu salah satunya adalah pakaian, alas kaki, tutup kepala, itu yang tertulis di DJTKI. Tetapi setelah kita cek lebih jauh, ya baju, rajut, baju dan seterusnya ya. Intinya kelas 25 ini adalah perlindungan terhadap merek barang-barang yang misalnya ada produksi kaos olahraga Adidas dan lain-lain ya. Nah, ini ada foto baju Silat Isya Trate. Di sana ada tertempel logo Persaudaraan Setia Trate di dada kiri dan ada di kerah baju. Ya. Jangan perkirakan sendiri mana yang itu merek baju, mana yang merek organisasi pencaksilat. Kalau merek baju berarti kelas 25, kalau merek perguruan pencaksilat berarti kelas 41. Okay. Ada yang bilang kelas 41 buat jogetan. Ya itu omongan ya ada benarnya. Tapi apakah itu yang dimaksud? Silakan dicek di DJTKI. Kelas 41 itu apa yang dilindungi? Kelas 41 ini yang dilindungi adalah jasa pendidikan, ya. Misalnya jenengan buat kampus bernama Persaudaraan Setia Trate, ya harus izin ke kita. Penyediaan tempat latihan, penyediaan jasa hiburan, nah ini mungkin yang dimaksud ya. Kegiatan olahraga dan kesenian, ya. Jadi kalau saudara atau siapapun mengadakan kegiatan olahraga khususnya pencaksilat bernama Persaudaraan Setia Trate, yaitu tanpa izin dari yang berhak, Persaudaraan Setia Trate dalam hal ini Ketua Dewan Pusat Kang Mas Isbiantoro itu melanggar hak. Ya. Jadi semua kegiatan yang jasa yang diatur dalam kelas 41 tidak diperbolehkan tanpa izin. Jadi kelas 41 bukan untuk jogetan saja, untuk silat juga ya. Kemudian ada pertanyaan, apa langkah pusat? Kami Lembaga Hukum dan Advokasi telah merekomendasikan beberapa langkah yang tidak semuanya bisa kami sampaikan, tetapi salah satunya yang telah kita rekomendasikan adalah agar melakukan sosialisasi secara masif baik internal maupun eksternal, secara tulisan maupun audiovisual di tingkat pusat sampai ke tingkat cabang, ranting, rayon. Oke. Ini tentu harus dilakukan secara masif, semua pengurus di seluruh tingkatan melakukan sosialisasi atas hak merek Persaudaraan Setia Trate yang pada saat ini telah tidak ada sengketa sama sekali, utuh ada di kita. Kemudian kita juga telah merekomendasikan bahwa kita akan memberikan contoh langkah-langkah yang bisa ditempuh oleh masing-masing pengurus di tingkatannya. Misalnya kita akan mengajukan memberikan surat keberatan adanya latihan Persaudaraan Setia Trate yang abal-abal atau palsu karena tidak memiliki izin dari pemegang hak merek Persaudaraan Setia Trate. Misalnya ya, nanti akan kita itu bisa ditempuh, kemudian mungkin memberi somasi, kemudian kita memberi kiat-kiat bagaimana mengumpulkan bukti adanya dugaan pelanggaran merek Setia Trate, ya, pengumpulan video dan lain-lain, ya. Kemudian kita juga bisa melakukan permohonan tindakan pencegahan kepada aparat penegak hukum agar tidak terjadi pelanggaran hukum merek Setia Trate. Itu juga bisa kita lakukan. Juga bisa melangkah lebih jauh mengadakan pelaporan dugaan adanya pelanggaran merek Setia Trate. Itu hal-hal yang bisa dilakukan semua pengurus di seluruh tingkatan. Dan yang penting juga
kami telah merekomendasikan kepada pengurus pusat untuk melaksanakan audiensi dengan instansi-instansi terkait. Ya, kita ketahui bersama bahwa saat ini cukup sulit mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran merek yang kita alami. Nah, ini memang kurang sosialisasi atau kurang pahamnya pihak-pihak yang seharusnya mengambil tindakan. Karena memang jujur saja untuk pelanggaran merek di Indonesia ini yang bidang jasa sangat-sangat jarang terjadi. Kecuali yang barang ya, misalnya pemalsuan kaos olahraga, sepatu olahraga, barang-barang elektronik, kosmetik, itu sering terjadi. Pemalsuan pupuk dan lain-lain itu sering. Ya, pupuknya asli, mereknya yang palsu. Ya, kaosnya asli, mereknya yang palsu. Nah, ini sama. Ya, pencaksilatnya benar-benar pencaksilat, tapi namanya yang palsu karena tidak mendapat izin. Ya, untuk pelanggaran merek ini memang jarang sekali terjadi sehingga tidak banyak aparat penegak hukum yang berpengalaman menanganinya, sehingga terkendala. Kemudian ada lagi statement mereka yang pelaporan pidana merek mandul, mereka senang-senang segala macam ya. Bukan berarti kalau laporan yang telah kita ajukan itu mandek atau dihentikan atau digantung itu kemudian bahwa undang-undang perlindungan merek itu menjadi tidak berguna, ya, tidak memiliki implikasi hukum, tidak. Tidak kemudian juga ketika kemarin laporan kita mandek, kemudian orang lain bebas melanggar undang-undang merek, tidak juga, ya. Ini tentu kita akan melakukan kiat-kiat lain untuk supaya ke depan hal ini tidak terjadi. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau masih ada pertanyaan dan ada waktu, dengan senang hati kami akan menjawab semampu kami. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sutrisno Budi yang sudah menjelaskan mengenai putusan MA nomor 50, PPK nomor 50. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ketua Umum Kang Mas Murjoko untuk menyampaikan terkait putusan MA ini. Kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara kami yang pertama yang terhormati Ketua Dewan Pusat Kang Mas Haji Yuspiantoro beserta anggota, yang saya hormati jajaran pengurus pusat, ada Ketua 1, Ketua 4, Sekretaris Umum, yang saya hormati dari Lembaga Hukum dan Advokasi Pusat, Mas Sutrisno Budi, dan yang saya hormati, saya banggakan para awak media khususnya dari Humas yang berangkat dari cabang-cabang khususnya yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga ada dari Jakarta. Dan saya juga terima kasih, ini ada tim liputan dari MNC TV. Yang pertama, izinkan saya atas nama pimpinan pusat beserta seluruh keluarga besar Desa Trate mengucapkan terima kasih dan penghargaan kami yang setinggi-tingginya kepada tim lembaga hukum dan advokasi yang telah berjuang 7 tahun berjalan ini, dan akhirnya ada 8 putusan pengadilan yang telah dapat diselesaikan meskipun ada yang belum final. Jadi untuk itu ini merupakan satu kerja keras dari tim lembaga hukum. Semoga kerja keras daripada tim lembaga hukum ini senantiasa dicatat sebagai amal ibadah
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, apa yang telah disampaikan oleh tim hukum kita oleh Mas Sutrisno Budi tadi terkait dengan putusan PK terkait dengan hak merek sudah jelas, maka tentunya berdasarkan rekomendasi dari tim lembaga hukum dan advokasi, maka pusat akan melakukan tindak lanjut atau langkah-langkah sebagaimana yang direkomendasikan. Yaitu antara lain, yang pertama tentunya kita mengadakan yaitu sosialisasi melalui di tingkat pusat, melalui audiensi kita menyampaikan legalitas organisasi kita kepada para pimpinan di level tingkat nasional, dan selebihnya nanti tentunya sesuai dengan wilayah masing-masing, karena di tiap provinsi kita punya pengurus perwakilan pusat di masing-masing provinsi yang nanti akan kita tugaskan untuk melakukan sosialisasi dan sekaligus audiensi dengan pimpinan pemerintahan di tingkat provinsi masing-masing. Kemudian di breakdown lagi ke bawah di tingkat kota kabupaten, para ketua cabang beserta jajaran pengurus nanti juga melanjutkan untuk menyampaikan sosialisasi dan audiensi kepada pimpinan pemerintahan yang ada di tingkat kota kabupaten sampai di tingkat rayon atau desa. Sehingga harapan kita keputusan hukum yang telah mengikat ini dapat kita jadikan sebagai pedoman dalam kita melakukan kegiatan organisasi persaudaraan terakhir di seluruh wilayah Nusantara ini. Karena negara kita negara hukum, maka kita harus taat dan melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana yang telah ditentukan. Yang ketiga, pada kesempatan ini pula juga perlu kami sampaikan bahwa kegiatan media center atau sosialisasi pada hari ini nanti akan kita lanjutkan, sehingga mohon maaf waktunya terbatas. Pukul 10 nanti kami akan melanjutkan mengadakan sosialisasi kepada para pengurus perwakilan pusat di semua provinsi dan juga pada para ketua cabang, cabang khusus, cabang administratif yang ada di seluruh Indonesia secara bertahap. Kita mulai jam 10 sampai jam 12 nanti untuk saudara kita yang ada di wilayah Indonesia Timur, kemudian jam 12 sampai dengan jam 14 untuk saudara kita yang ada di Indonesia Tengah, kemudian jam 14 sampai dengan jam 16 sampai jam 18 nanti terbagi 2 sesi untuk saudara kita yang ada di wilayah Indonesia Barat. Sehingga harapan kami hari ini semuanya clear, sudah bisa memahami dan bisa melaksanakan tugas yang diharuskan untuk segera dilaksanakan di masing-masing daerah. Yang kedua, mulai hari ini nanti akan kita terbitkan yaitu pembaruan hak penggunaan atau lisensi terhadap merek maupun badan hukum yang kita miliki. Karena kita Persaudaraan Terakhir di bawah Ketua Dewan Pusat Kamasi Subiantoro dan Ketua Umum saya sendiri telah memiliki badan hukum baru yang diterbitkan tanggal 14 Februari tahun 2022. Dan ditambah dengan putusan PK tentang merek ini nanti akan kita terbitkan yaitu hak penggunaan atau hak lisensi kepada kuasa kepada para ketua cabang, ketua perwabus di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Sehingga keberadaan legalitas hukum kita ini jelas. Jadi kalau saudara kita nanti melangkah, maka punya pedoman, punya dasar hukum yang jelas. Saya kira itulah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Dan pada kesempatan ini atas nama pimpinan pusat, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan saya setinggi-tingginya kepada para awak media, baik awak media intern dari humas cabang-cabang yang hadir maupun dari media
elektronik maupun nanti juga media cetak yang akan kita sampaikan lebih lanjut. Sekali lagi terima kasih. Semoga kerjasama yang baik ini dapat kita lanjutkan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ketua Umum yang telah menyampaikan. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ketua Dewan Pusat, Mas Haji Isbiantoro, untuk memberikan pengarahan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan, kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini kita semua masih diberikan kesehatan, panjang umur dan kesehatan. Saya Ketua Dewan Pusat Saya Ketua Dewan Pusat Persaudaraan Syahid Trate mengucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillah, syukurilah dengan momen yang sangat ditunggu oleh saudara kita, seluruh ketua cabang Perwapu seluruh dunia, yang mana pada pagi hari ini telah diadakan press release masalah keputusan PK yang menyangkut hak merek. Untuk itulah sekali lagi saya ucapkan kepada tim, terutama kepada LHA dan jajarannya, juga kepada saudara kami dengan doa dan rahmatnya, alhamdulillah keputusan hak merek PK 2 yang ditolak dengan jelas tadi sudah disampaikan oleh tim lembaga hukum. Untuk itulah saya hanya menghimbau untuk saudara saya, ketua cabang bersama jajarannya, dengan adanya keputusan ini, mari keputusan ini kita sikapi dengan arif dan bijaksana. Sehingga saya mohon jangan sampai terjadi, ya ini istilahnya arogan, yang artinya dengan kemenangan akhirnya terjadi hal-hal yang tidak inginkan. Percayakan kepada pusat, insya Allah tadi sudah disampaikan oleh saudara kita Ketua Umum Kamas Marjoko, bahwa pusat sudah membuat langkah-langkah yang merupakan satu komando apa yang harus dilakukan. Untuk itulah, sekali lagi saya mohon kepada ketua cabang bersama jajarannya sampai bawah yang nanti sudah disampaikan press release untuk saudara, yang jelas sudah tidak ragu-ragu lagi. Tinggal kita menjaga bagaimana pelaksanaan ini nanti, insya Allah ke depan semuanya lancar, tidak kurang suatu apapun. Untuk itu kami selaku jajaran pusat, mulai Dewan Pusat, Ketua Umum Pusat, mohon doa restu sehingga apa yang menjadi keputusan nanti semuanya bisa berjalan dengan lancar, dan saya mohon dukungannya dari saudara kita semuanya. Jelas ke depan Esa Trate akan kita lakukan sesuai apa yang menjadi tujuan kita. Untuk itu saya sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih perjuangan saudara kita dari tim lembaga hukum, dengan dukungan-dukungan dari saudara kita semuanya sudah tuntas, tinggal nanti tunggu komando dari pusat apa yang harus saudara lakukan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan press release pagi hari ini saudara kita seluruh dunia bisa memahami, mudah-mudahan dengan rahmat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala berjalan lancar, tidak kurang suatu apapun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Kang Mas Isbiantoro selaku Ketua Dewan Pusat yang telah menyampaikan arahan pada kita semua. Selanjutnya kepada Kang Mas Sigit Agus Sari Basuki selaku Ketua 1 Koordinator Bidang Organisasi akan menyampaikan beberapa hal pada pagi hari ini. Dipersilakan Mas Sigit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Dewan Pusat Kang Mas Subiantoro beserta seluruh anggota Dewan Pusat. Yang terhormat Kang Mas Murjoko selaku Ketua Umum dan juga seluruh saudara para pengurus pusat, Mas Tres dari LHA, saudara kami yang menjalankan tugas fungsi organisasi di bidang kehumasan dan juga saudara-saudara kami dari media massa yang ada. Tidak lupa kepada seluruh keluarga besar SH dimanapun berada. Setelah banyak hal disampaikan tadi, giliran kami untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah dengan adanya putusan PK dari Mahkamah Agung ini, berarti ini adalah final yang terakhir yang terjadi pada perkara hukum tentang merek, nama, dan logo SH. Dengan kata lain, dengan adanya putusan PK ini sudah tidak ada lagi debat ataupun adu dalil atau apalah yang namanya itu berkaitan dengan hak merek, nama, dan logo SH. Semua dalil, semua pertimbangan dan sudah diputuskan oleh majelis hakim bahwa hak atas merek, nama, dan logo Persaudaraan Sejati Trate sah menjadi milik Kang Mas Subiantoro dalam kapasitas beliau selaku Ketua Dewan Pusat. Masih ada lagi yang masih bingung, itu kekayaan organisasi kok menjadi atau diatasnamakan pribadi Kang Mas Subiantoro? Jawabannya hanya satu, ketika peristiwa hukum ini terjadi, SH belum berbadan hukum. Atau kalaupun sudah berbadan hukum, masih dalam proses perkara di pengadilan. Sehingga ini kalau ditarik mundur sedikit, Mas Subiantoro mendapatkan pengalihan hak dari keluarga almarhum Kang Mas Tarmadji. Ini juga masih dipersoalkan di luaran. Tetapi kalau ini benar-benar persoalan, tentu majelis hakim tidak akan memutuskan bahwa seluruh hak kekayaan intelektual SH diatasnamakan Kang Mas Tarmadji. Alasannya hanya satu, pada saat itu SH organisasi kemasyarakatan yang belum atau bukan berbadan hukum, sehingga masih atas nama subjek hukum pribadi. Alhamdulillah sekarang kita sudah berbadan hukum dan mungkin tunggu waktu yang tepat agar semua hak atas kekayaan intelektual ini benar-benar bisa menjadi milik organisasi. Jadi saudara sekalian, tidak ada lagi kebingungan terhadap tulisan-tulisan yang berkisar tentang hal itu. Dari subjek hukum organisasi, mengapa diatasnamakan subjek hukum perorangan? Jawabannya itu. Nah, alhamdulillah hak atas merek, nama, dan logo yang digugat selama ini sekali lagi sudah sah menjadi milik SH Trate. Itu milik organisasi, hanya karena situasi dan kondisi masih beratas nama Kang Mas Subiantoro, itu pun dalam kapasitas beliau sebagai Ketua Dewan Pusat. Semuanya sudah jelas. Kemudian yang kedua, saudara sekalian, sebagai warga SH Trate yang dididik persaudaraan, kita berharap penyelesaian masalah organisasi melalui jalur hukum ini menjadi peristiwa yang terakhir. Karena SH Trate itu pertama, hakikatnya adalah sebuah perguruan yang dikelola secara organisasi. Ruhnya Paguron.
Ya, jadi tidak layak kalau murid itu menggugat gurunya, tidak patut. Kemudian yang kedua, jati diri Sejahtera itu adalah organisasi persaudaraan, organisasi keteladanan, dan organisasi pengabdian. Kalau tidak mendapat kepercayaan lantas menggugat, itu juga tidak patut saya kira. Ya, karena di Sejahtera kata kuncinya untuk memimpin itu adalah kepercayaan. Kalau mendapat kepercayaan, alhamdulillah. Kalau tidak, mestinya legowo. Tidak harus diselesaikan melalui gugat-menggugat di pengadilan. Ini sangat tidak sesuai dengan jiwa setia hati Trate. Kemudian saudara sekalian, yang terpenting, langkah organisasi setelah putusan PK ini apa? Yang pertama, sekali lagi, hak atas kekayaan intelektual ini tetap milik Sejahtera di bawah pimpinan Kang Mas Murdjoko selaku ketum dan Kang Mas Subiantoro selaku ketua Dewan Pusat. Yang kedua, yang terpenting juga, badan hukum persaudaraan Sejahtera yang saat ini ada dalam sistem informasi Direktorat Jenderal AHU Online itu adalah badan hukum yang dipimpin oleh Kang Mas Ketua Umum Murdjoko dan Kang Mas Tono Suharyanto selaku Sekretaris Umum. Jadi badan hukum yang saat ini ada di sistem informasi Kementerian Hukum dan HAM itu adalah badan hukum milik kita yang saat ini dipimpin oleh Ketua Umum kita. Jadi badan hukum sudah jelas, kemudian hak atas merek sudah jelas. Kita yakin aparat pemerintah itu sudah tahu, ya. Tetapi mungkin juga belum semuanya. Menjadi tugas kita semuanya nanti baik di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, kecamatan maupun desa, semuanya diharapkan bisa menginformasikan setidaknya dua hal. Yang pertama adalah putusan PK tentang hak atas merek ini, dan yang kedua adalah putusan pengadilan atau badan hukum Kang Mas Murdjoko yang saat ini ada di AHU Online. Jadi itu menjadi dasar yang kuat untuk menunjukkan eksistensi Sejahtera yang sebenarnya, yaitu Sejahtera yang dipimpin oleh Kang Mas Murdjoko dan Kang Mas Subiantoro. Semuanya diharapkan nanti bisa mencetak dan menyerahkan kepada para pejabat pemerintah sesuai tingkatan masing-masing. Dalam waktu dekat, pengurus pusat juga akan berusaha audiensi dengan PBIPSI karena sebagai organisasi atau cabang olahraga pencaksilat, Sejahtera ada di bawah naungan PBIPSI, ya, wadah pencaksilat seluruh Indonesia. Nah, karena selama ini dari PBIPSI juga belum memberikan penegasan atau kata lain pengakuan terhadap keabsahan dan eksistensi Sejahtera yang dipimpin oleh Kang Mas Murdjoko dan Kang Mas Subiantoro, maka dengan adanya putusan PK ini akan segera mengadakan audiensi untuk menjelaskan. Setelah ini begitu jelas, apakah PBIPSI masih meragukan eksistensi Sejahtera yang berpusat di Jalan Merak 10 dan 17 Madiun ini. Jadi itu saudara sekalian, mari kita manfaatkan momentum adanya putusan PK ini untuk mensiarkan kebenaran bahwa kita melayani gugat-menggugat di pengadilan itu bukan untuk mencari menang-menangan, tetapi dua hal yang kita inginkan, yaitu tegaknya kebenaran dan keadilan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, Dia yang Maha Tahu, Maha Bijaksana, telah memberikan putusan melalui majelis hakim bahwa yang benar adalah Sejahtera yang saat ini ada di pusat Madiun ini. Demikian beberapa hal yang dapat kami tambahkan. Semoga ini bisa segera mengakhiri polemik yang ada dan segala sesuatu yang kita rasa rusak bisa segera kita perbaiki agar marwah martabat Sejahtera bisa kembali seperti semula.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satrate. Satrate. Terima kasih Mas Sigit yang telah menyampaikan tambahan terkait dengan putusan PK nomor 50. Selanjutnya mungkin kami buka tanya jawab. Mungkin 2 penanya dulu, kalau ada kami persilahkan yang ingin menyampaikan. Disebutkan dari mana dan disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kang Mas Isbiantoro dan Kang Mas Murjoko. Mungkin ini pertanyaan untuk Mas Sutrisno yang bisa membantu kita yang awam untuk hukum, Mas. Jadi yang saya dapatkan informasi tahun 2019 itu kan nama Persaudaraan Setia-Hati Ternate juga sudah didaftarkan oleh Mas Taufik. Apakah setelah adanya putusan PK ini otomatis, kalau secara hukum ini Mas, apakah secara otomatis ini bisa dilaporkan atau memang sudah nggak sah gitu? Itu saja. Kemudian yang kedua, ini untuk melengkapi tulisan saya nanti, bahwasanya yang mendaftarkan merek dulu itu sebagai pelengkap tulisan Mas ini, Mas almarhum dari Mas Maji atau Mas Isbiantoro terkait pendaftaran merek termasuk lambang dan sebagainya. Ini kemauan matur. Satu lagi mungkin sebelum dijawab, monggo Mas. Terima kasih. Asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanto, mewakili dari cabang Kabupaten Pasuruan. Sebenarnya pertanyaan saya umum, tapi inilah yang dihadapi saudara-saudara kita yang di lapangan. Setiap kali saya ke Polres, itu mengadukan tentang adanya latihan sebelah yang ada. Jawabannya selalu itu internal panjenengan. Bahkan saya selalu menunjukkan bukti-bukti termasuk putusan PK dan sebagainya, saya sampaikan penyelesaiannya tetap diserahkan pada kami. Nah, secara tegas kami di lapangan kepingin banget untuk menindak mereka, karena jelas hasil semua ini sudah menjelaskan bahwasanya kitalah yang sah. Bagaimana untuk menghentikan aktivitas mereka di lapangan selama ini, yang selama ini masih ada, meskipun masih ada yang sembunyi gitu loh. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Matur sembah nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Mas Tris untuk ditanggapi. Baik, untuk pertanyaan dari Mas yang tadi, dari mana? Sabang Tuban ya. Untuk 9, kurang lebihnya 9 ya, 9 hak atas kekayaan intelektual, baik itu merek, desain industri, dan hak cipta yang dimiliki Persaudaraan Ternate itu didaftarkan oleh almarhum Kang Mas Termaji di tahun antara 2005, 2006, 2007. Itu ya. Kemudian jenengan mendengar informasi bahwa ada pihak-pihak lain yang mendaftarkan haki ya ke Kemenkumham, apakah itu desain industri, apakah itu hak cipta, apakah itu merek ya. Memang kita pantau ada ya. Tetapi semua ya, pihak yang mendaftarkan hak merek di kelas 41 dan 16 yang sebagaimana telah kita punya itu ditolak. Tidak bisa. Gagal ya. Kemudian ada yang berhasil mendaftarkan di kelas lain, tapi kelas lain itu kan bukan untuk kegiatan pencaksilat ya.
Jadi sementara kita belum mengurus, kita masih fokus ke merek kelas 41. Kemudian apakah itu otomatis batal? Tidak. Jadi di Indonesia ini kelas merek itu dibagi di berbagai klasifikasi. Masuk ke kelas 1 itu tidak otomatis terlindungi di kelas yang lain. Ada syarat tertentu yang masuk ke satu, yang lain menutup, itu ada. Tapi kita yang tidak termasuk, ya. Nah, tentu nanti kita akan ada langkah selanjutnya untuk itu. Kemudian ini pertanyaan dari Pak Surwan. Ketika orang membuat baju dikasih merek Adidas, ya kan, sepatu Nike dan lain-lain tanpa izin yang punya merek, itu tentu saja pelanggaran hukum. Tapi kembali karena pelanggaran HAKI ini ya termasuk dalam kategori delik aduan, maka polisi, aparat penegak hukum tidak bisa memproses itu hanya karena kita ngomong secara lisan begitu. Jadi kalau sungguh-sungguh itu harus diproses secara hukum, maka kita harus membuat pengaduan secara tertulis dan dilengkapi dengan data-data, bukti-bukti awal yang mendukung, ya. Nanti kita akan buatkan panduan untuk itu, ya. Jadi kenapa? Ya karena kalau jenengan cuma curhat, ya beda dengan Mas, saya mau curhat di sana ada maling, ya langsung ditangkap, karena itu bukan delik aduan, itu delik umum. Yang siap dapat informasi dari manapun, aparat penegak hukum bisa mengambil tindakan. Tapi ketika pelanggaran hak atas kekayaan intelektual tidak bisa tanpa pengaduan resmi dari yang punya hak. Nah, sedangkan yang punya hak di tingkat pusat adalah Kang Mas Isubiantoro, lisensi hanya diberikan kepada satu, yaitu SHTRAT yang diketuai Umum Kang Mas Muljoko, dan Kang Mas Muljoko telah memberikan kuasa kepada semua para ketua cabang. Jadi kalau yang mengadu bukan ketua cabang tidak bisa diproses dan harus tertulis. Ya. Terima kasih. Mas kembali. Masih ada 2 penanya lagi, mungkin satu dari sini dulu, dari sebelah barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari cabang Karanganyar. Ini menanyakan masalah penuntutan. Masalah penuntutan bahwa hak kelas 41 ini adalah milik atas nama Mas Isbiantoro. Sedangkan kami di cabang cuma diberi lewat ketua cabang diberi hak untuk menggunakan. Ya. Apakah di cabang itu bisa melakukan tuntutan hukum terhadap pihak sebelah? Karena yang secara prinsip yang dirugikan adalah pemilik dari hak ini, yaitu adalah atas nama Mas Isbiantoro. Jadi menurut kami apakah yang lisensi ini yang melakukan tuntutan itu hanya dari pihak pusat Madiun, atau kami dari cabang-cabang itu bisa, karena kan kami kan cuma punya untuk menggunakan hak ini. Jadi secara hukum mungkin di cabang-cabang itu tidak dirugikan. Yang dirugikan adalah dari pusat Madiun, terutama atas nama Mas Isbiantoro. Jadi kalau mungkin di kepolisian itu mentok karena dari pusat sendiri tidak datang ke cabang untuk melakukan penuntutan di cabang-cabang. Ya. Karena yang secara prinsip yang dirugikan adalah Mas Isbiantoro sebagai pemilik atas nama SHTRAT yang lisensi dari hak HAKI ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan sangat saya banggakan, Kang Mas Isbiantoro selaku Ketua Dewan Pusat beserta jajarannya
kepada yang sangat saya hormati dan banggakan Mas Murjoko beserta jajarannya, dan juga dulur-dulur Persaudaraan Setiati Trate yang sangat saya hormati. Perkenalkan, saya Mujiono dari perwakilan cabang Gresik. Jadi selama ini memang cabang Gresik agak aktif untuk melakukan tuntutan-tuntutan seperti apa yang menjadi analisa kami dan juga apa yang menjadi rujukan dari pusat. Jadi termasuk cabang Gresik itu sudah melakukan dumas selama banyak 2 kali, dan juga selalu saya datangi dari pihak jajaran kepolisian, karena pada akhirnya hasil seperti apapun dumas harus ditanggapi, entah itu ditolak, entah itu diterima. Tapi kenyataannya jajaran kepolisian itu ngomong, Mas, sebetulnya sing sampean tuntut itu benar, kita tahu, tapi tolong beri kami muka, kami itu bawahan. Tolong yang pusat suruh dompleng pusat, dalam hal ini Mabes Polri. Kita akan tumak ninah, ojo sampean sing bubarno, tak bubarno nek pusat dalam hari ini Mabes memerintahkan. Sampean ojo maksa aku. Itu karena terus terang saya itu juga mantan aktivis, sehingga saya itu kalau meresing polisi Gresik itu sangat maksimal, sehingga sampai itu keluar. Jadi pesannya Bapak Kapolres jelas, tolong Pol Pusat langsung sonding Mabes Polri, biar nanti Mabes Polri yang memerintahkan kepada kita, kita akan eksekusi, ojo sampean. Kalau Mabes Polri sudah mengatakan itu, nek sampean engko rame, ben rame ini kambe akun oleh perintah. Itu Bapak Kapolres Gresik mengucapkan semacam itu. Itu saja, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Tris, untuk ditanggapi. Mungkin ini terkait ya cabang bisa melakukan tuntutan karena apa? Hanya menggunakan kuasa. Oke. Untuk yang kedua dari Gresik tadi bukan pertanyaan ya, tapi informasi. Terima kasih, informasinya akan menjadi masukan buat kita. Kemudian untuk yang dari Karanganyar, ketika hak yang atas nama Kang Mas Isbiantoro ini telah diberikan lisensi kepada Kang Mas Murjoko untuk mempergunakannya, maka ketika ada orang lain yang mempergunakan, maka Mas Murjoko atau kita Trate secara nasional ini rugi, ya, mengalami kerugian. Nah, kemudian ketika Kang Mas Murjoko memberi kuasa kepada para ketua cabang, tentu saja diberi hak untuk mempergunakan merek tersebut, dan juga diberi kuasa untuk menuntut secara hukum pihak-pihak lain yang melanggar di wilayah hukumnya. Ya, kalau tidak salah bunyi kuasanya demikian. Sehingga dengan surat kuasa yang dimiliki, surat kuasa itu seingat saya ada 2 isinya. Kuasa untuk menggunakan merek dan kuasa untuk menuntut pihak lain yang melanggar merek di wilayah hukum panjenengan. Ya, jadi seharusnya bisa. Ya, tentu ini harus ada trik-trik, langkah-langkah hukumnya, harus ada kiat-kiat supaya laporannya bisa diterima. Demikian ya, Mas. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, mungkin cukup ya, karena ini juga waktunya terbatas. Kami ada agenda berikutnya yang akan dilaksanakan, yaitu rapat dengan seluruh ketua cabang dan ketua Perwabus. Untuk itu sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan hari ini, sehingga apa yang sudah disampaikan oleh pengurus pusat maupun tim LHA bisa difahami dan disampaikan kepada seluruh dulur-dulur yang ada di Indonesia. Demikian, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Acara bisa kita akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tresno Budi, PK 50 terkait apa dan konsekuensi hukumnya bagi para pihak apa? Ya, memang ada pihak lain yang menggugat hak merek Persaudaraan Setiati Trate yang kita miliki, sebuah badan hukum yang mengatasnamakan Persaudaraan Setiati Trate pimpinan oleh Bapak Muhammad Taufik. Alhamdulillah putusan PK telah keluar, di mana permohonan PK mereka ditolak, sehingga konsekuensinya adalah mereka bukanlah pemegang hak merek atas Persaudaraan Setiati Trate, dan mereka tidak berhak menggunakan nama Persaudaraan Setiati Trate sebagai nama perkumpulannya. Nah, apabila itu dilanggar, nah tentu itu melanggar hak pemiliknya, yaitu kami. Terima kasih saya sampaikan kepada semuanya saudara Setiati Trate dimanapun kalian berada. Itulah saya rasa cukup jelas apa yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang tadi. Putusan PK 50 telah menyadarkan kita semua bahwasanya persaudaraan tetap kita jaga keutuhannya sampai kapanpun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.